Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Baik, saya Khairul Hamim dari Manpeka Mandua Mataram akan mempresentasikan hasil karya esai saya yang berjudul Culture Knowledge pada Generasi Muda berbasis aplikasi TikTok. Nah, pada zaman sekarang, Indonesia mengalami yang namanya krisis budaya lokal. Mengapa demikian? Karena Indonesia atau bahkan dunia itu sedang terjadi yang namanya globalisasi. Hal ini menyebabkan para generasi muda bangsa Indonesia lebih mengenal, lebih menggemari yang namanya budaya asing ketimbang budaya sendiri yang belum tentu baik bagi bangsa Indonesia. Lalu, penelitian dari Litbang Kompas pada tahun 2013 juga menyatakan hal yang selaras. Menurut penelitian tersebut, generasi muda bangsa Indonesia sebanyak 84% itu lebih menggemari, lebih tahu tentang budaya asing ketimbang budayanya sendiri. Dan hanya 15,7% saja yang tahu atau lebih tahu tentang budaya lokal. Nah, bagaimana cara kita sebagai generasi muda bangsa Indonesia dalam mengatasi hal tersebut? Saya menawarkan sebuah program yang saya beri nama Culture Knowledge berbasis TikTok. Culture Knowledge ini merupakan upaya kita sebagai generasi muda bangsa Indonesia dalam menyebarluaskan tentang kultur budaya lokal kepada masyarakat luas, terutama generasi muda. Pada program ini juga generasi muda akan menjadi aktor utama dan menjadi objek sebagai penyebar luas informasi mengenai budaya lokal. Nah, mengapa kita menggunakan aplikasi TikTok? Karena aplikasi TikTok ini memiliki banyak keunggulan. Yang pertama, aplikasi TikTok merupakan aplikasi terpopuler di dunia saat ini. Aplikasi terpopuler di dunia saat ini. Mengapa? Karena menurut survei Sensor Tower pada tahun 2020 per Agustus menyatakan bahwa TikTok menempati urutan pertama terunduh paling terbanyak di dunia dengan jumlah unduhan 63,3 juta pengunduh dan 11%-nya terdapat di Indonesia dengan rentan usia 14 sampai 24 tahun. Kemudian yang kedua yaitu keunggulan dari TikTok, yaitu kita bisa menonton tontonan di TikTok tanpa menggunakan akun. Jadi jangkauan kita akan lebih luas dalam menyebarkan informasi. Nah, yang ketiga yaitu efek dan fitur di TikTok itu sangat beragam. Jadi kita tidak kesusahan untuk membuat video dan orang-orang juga lebih tertarik untuk menonton video kita. Nah, yang keempat, di TikTok kita bisa bebas menggunakan backsound yang menarik dan tentunya sesuai dengan perkembangan zaman. Lalu yang kelima, di TikTok kita tidak akan disuguhkan dengan iklan-iklan yang membosankan. Jadi apa yang kita sampaikan, informasi yang kita sampaikan itu bisa jelas diterima oleh masyarakat luas. Nah, dalam menyampaikan informasi itu saja kita memerlukan yang namanya strategi. Lalu strategi kita dalam menyebarluaskan culture knowledge ini yaitu yang pertama dengan menggunakan fitur dan efek yang beragam tersebut dari video yang pertama dan video yang kedua itu harus berbeda. Tapi jangan menonton. Kemudian yang kedua, kita akan menggunakan hashtag. Hashtag ini digunakan agar masyarakat yang menggunakan aplikasi TikTok bisa menemukan dengan mudah tontonan kita atau konten kita. Lalu yang ketiga, kita akan menggunakan cara berkolaborasi dengan para influencer. Mengapa influencer? Karena influencer ini memiliki banyak pengikut. Jadi mereka ini sebagai figurnya masyarakat TikTok lah. Jadi kita bisa menyampaikan informasi melalui mereka dengan cara yang efektif. Lalu melalui penerapan culture knowledge ini kita bisa berperan aktif dalam menyebarluaskan informasi mengenai culture knowledge kepada masyarakat luas, terkhusus lagi kepada generasi muda. Dan ini juga merupakan
peran aktif kita sebagai generasi muda dalam memajukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.